Apa hukumnya memutarkan kotak infak pada sholat Jumat? Ikhwan, tolong dicamkan, wahai para pengelola masjid, jangan memutar kotak pada saat khutbah Jumat. Rasulullah SAW mengatakan, man massal hasa faqad lagha, siapa yang main-mainkan kerikil, karena dulu lantai masjid itu kan tanah, bisa aja sambil khutbah ambil kerikil begini, itu sia-sia. Saya tanya sekarang, mana yang lebih parah, kerikil sama kotak? Itu kadang-kadang kotaknya besi, glodok kan gitu. Udah gitu apa namanya, rodanya kagak beres lagi, ditarik bunyi, subhanallah. Ikhwan, sekarang jangan paksa orang juga untuk infak. Sunnah, kembalikan ke sunnah. Dia punya duit, silahkan. Enggak, sudah. Kalau ditarik itu kayaknya ada perasaan nggak enaknya gitu loh. Apalagi kecil ditutupin, kan gitu. Entah kecil atau takut ria, ditutupin. Makanya hindarkan. Dan sebagai seorang muslim, kita kondisikan ikhwan kita itu untuk beribadah dengan baik. Ya infaknya jauh dari riya, ya sholat Jumatnya aman gitu loh Pak. Bagaimanakah dengan menggeser kotak amal dalam majelis ilmu kepada saudara-saudara kita di sebelah, termasuk kategori juga mengajak kepada kebaikan, yaitu sedekah? Apakah kita dapat pahala sedekahnya juga dari saudara kita yang sebelah yang menginfakkan sebagian hartanya? Innamal a'malu binniyat. Antum niatnya geser karena antum nggak mau nyumbang, atau mau nyumbang kemudian buat dia nyumbang, itu lain. Innamal a'malu binniyat. Sesuai dengan niatnya. Yang ketawa tahu diri nih. Ada kotak amal cuma geser-geser di sebelah. Padahal Allah tanda kutip sudah memberikan kesempatan amal soleh. Kotak amal di masjid itu teman-teman, dan rumah-rumah orang miskin di sekitar rumah antum itu perusahaan paling menguntungkan. Jangan disia-siain. Jangan lewat kotak nggak nyumbang. Ada orang miskin kasih apa saja, apa saja. Kita punya kue 2 kasih 1 dia, kasih sedekah, kasih sesuatu. Sedekah itu baik, meredam murkanya Allah, mendatangkan rezeki, berbuat kebaikan. Jadi insya Allah kalau niatnya dia berikan karena dia memang mau temannya bersedekah juga supaya dapat kesempatan, silahkan. Kalau dia menghindar dari sedekah ini, nggak ada pahala buat dia. Ustaz, sebenarnya infak Jumat boleh tak dijalankan saat khotib sedang berlangsung? Man la'ibal hasa faqad lagha. Siapa yang main-main batu, maka dia sudah lagha, sia-sia. Masjid Nabawi dulu tak ada karpetnya, tak ada semennya. Jadi waktu itu banyak batu-batu kerikil kecil. Waktu Nabi sedang khutbah, datanglah orang main-main batu. Apa kata Nabi? Man la'ibal hasa faqad lagha. Siapa yang main-main batu faqad lagha, tiada Jumat baginya. Maka ketika lewat kota, apakah sama kiasnya dengan main-main batu? Lewat kotak, apa hilang konsentrasi orang mendengar khutbah ketika kotak lewat? Tidak, lewat aja kotak, lewat. Cuman kotak janganlah banyak-banyak. Ini sampai 5. Kotak pembangunan MDA, kotak anak yatim, kotak untuk penceramah, ustadz mubaligh, imam gaji mugharib, kotak untuk kamar mandi, macam pawai ta'aruf. Pokoknya saya tak setuju kotak-kotak. Jangan ada kotak di pintu, jangan ada kotak berjalan. Bisa Kabupaten Serdang Bedagai menerapkan tidak lagi ada kotak berjalan. Bisa dengan cara apa? Potong zakat 2,5%, infak, zakat, sedekah, buatkan 1 pintu. Apa namanya? Rumah zakat. Tempat beribadah Baitullah, masjid. Adapun tempat zakat, wakaf, infak, sedekah, buat 1 pintu. Bisa. Siapa yang membuat itu? DPRD, legislatif, gubernur, bupati, bisa. Selama tidak ada politik mengatur itu, maka kotak akan tetap lewat. Kalau kotak tak lewat, maka hancurlah wakaf di tempat kita. Boleh. Tak boleh jalan. Kalau Rokan Hulu tidak membolehkan kotak infak berjalan di depan, caranya adalah semua orang Rokan Hulu langsung gaji potong atas. Macam di Itali, Vatikan, semua gaji orang yang mengaku Roman Katolik, siapa yang di ID card-nya dibuat religion, agama Roman Katolik, langsung potong atas per 10. Makanya gereja tak ada kotak berjalan.
Kalau mau, buat perda rokan hulu, potong atas. Tak ada lagi kotak berjalan. Selama tidak ada potong atas, kotak berjalan. Kalau tidak, duit tak keluar. Kotak itu bagus juga untuk membangunkan yang mengantuk-ngantuk. Pukulkan ke lututnya Kak 2 kali. Hukum mengedarkan kotak infak ketika khotib sedang berkhutbah pada hari Jumat. Ya nggak boleh lah. Dari tadi nggak muncul-muncul kotaknya itu. Tapi ketika khotib sudah naik mimbar baru dimunculkan. Terus ketika khotib ini berbicara, ya, ini kotaknya berjalan. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansyid faqad lahut. Jika kamu berkata kepada temanmu yang lagi ramai ketika Jumatan, jangan ramai. Itu kamu sudah melakukan lahu. Yang mainan apa? Kerikil batu sudah melakukan lahu. Ini enggak, ini waktu dioper tidur. Dia mikir ini kalau tidur terus gak muter-muter, dibangunkan akhirnya. Mas. Itu loh, semakin pindah ke sana. Apa gak semakin parah? Memanglah selayaknya masjid itu janganlah jalan kotak infak ketika khutbah sedang berjalan. Kenapa? Itu akan mengganggu. Karena mendengarkan khutbah itu rukun. Artinya mendengarkan khutbah itu orang juga harus serius. Sengaja tidur itu tak boleh. Ada orang susah tidur di rumah, pergi masjid khutbah Jumat. Karena tidur paling enak kalau dengar khotib lagi khutbah. Carinya dinding. Maka sebaiknya memang kotak infak itu jangan berjalan ketika khutbah sedang berlangsung. Tetapi masalahnya gini, masjid kita ini berjalan dengan kotak infak. Kalau kita diamkan saja kotak infak itu, tak berisi kotak infak itu. Kalau tak berisi kotak infak itu, siapa yang bayar listrik? Siapa yang bayar khotib? Siapa yang bayar nanti yang akan menggaji Pak Ustadz kita? Kalau masyarakat sini sudah disadarkan pakai sistem donatur, cukup sudah, tak usah kita jalan di kotak infak. Itu apa kotak infak lagi? Jangan samakan masjid-masjid di luar negeri lain, Pak. Di negeri lain masjid itu subsidi dari negara. Jangan jauh-jauh Sia aja lah, Pak Samsuar. Itu masjid-masjid ustaz-ustaznya digaji sama Pak Samsuar. Masjid-masjidnya dapat subsidi. Ini bukan baru, ini mana ada. Kita swadaya masyarakat, dan masyarakat kita tipikalnya kalau tak dijemput uang itu tak keluar. Kalau bisa kotak infak itu berkali-kali bolak-balik depan dia. Itu tipikal masyarakat kita. Kita menunggu sampai kesadaran itu datang, Pak. Kalau kesadaran itu datang, apakah itu membatalkan khutbah orang? Tak membatalkan, mengganggu ya. Karena orang harus khusyuk mendengarkan khutbah. Karena gerak-gerak terlalu banyak, itu juga enggak dibolehkan dengarkan khutbah. Berbicara-bicara enggak boleh ketika mendengarkan khutbah. Ya kalau sampai lewat ambil uang masukkan kita geser tak masalah. Tapi itu mengganggu. Sampai nanti masyarakat kita di sini sadar. Selayaknya kalau saya bilang begini, Pak. Bagusnya bagaimana Pak Ustaz? Bagusnya begini. Setiap rumah berapa kakak yang sholat di masjid ini? Ada misalkan 50 kakak. Apa salahnya setiap bulan 50 kita buat rekening satu, rekening masjid satu. Kemudian setiap bulan satu kakak mengasihi 100-200 ribu. Ada 50 kakak aja udah berapa itu? 200 ribu aja sebulan. Kotak infak tak usah lagi jalan. Bakul-bakul simpan. Tapi setiap bulan kita kayak bayar BPJS. Masuk rekening 100 ribu, 200 ribu rekening masjid. Udah, tercover semuanya. 200 ribu lah, jangan 50 kali 200 ribu berapa itu kira-kira itu? Sampai 10 juta. 10 juta. Cukup nggak kira-kira? Nah, kalau cukup, begitu kita buat. Kalau udah itu dah kita simpan bakul kita. Nanti kalau ada pembangunan masjid, kita Pak mau membangun teras, ya udah kita tinggal lelang aja. Berapa bapak berapa selesai. Nah, tapi kalau masih kondisi sekarang tak bisa, Pak. Tutup nanti masjid kita ini. Mana kita nanti listrik untuk kipas angin dan segala macam. Sampai menunggu kesadaran itu datanglah.